Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Ya, jadi di sini ada definisi dari komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner. Kode biner itu 1 atau 0 ya, melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang dapat terjadi antar komputer dengan komputer, ya, komputer dengan terminal ataupun komputer dengan peralatan. Jadi komunikasi itu merupakan ya dua titik, ya, hubungan dua titik yang melewati kode biner. Artinya di sini ada pengirim sekaligus penerima. Ya, ada receiver, ada sender. Jadi seperti yang kita ketahui ya, jadi proses komunikasi itu salah satunya syarat terjadinya komunikasi itu harus ada pengirim sama penerima. Ya. Jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama melalui infrastruktur terestrial atau kabel ya. Jadi proses komunikasi data ya, proses komunikasinya di sini menggunakan perantara kabel. Yang mana proses komunikasi ini membutuhkan biaya yang tinggi, karena kita tahu sendiri ya, kalau jaraknya cukup jauh ya, tentu biayanya juga semakin mahal. Contoh kabel yang bisa kita gunakan untuk komunikasi ini ya, pertama itu ada fiber optik ya, atau FO, bisa dua kabel UTP, tiga ada kabel koaksial. Beberapa layanan yang termasuk dalam terestrial ini ya, contohnya itu yang pertama ada sambungan data langsung atau SDL yang bisa kita jumpai ya di lapangan. Itu ada yang namanya WiFi Telkom ya, yang biasanya berbentuk kotak di tiang listrik ya. Itu salah satu contoh dari SDL. Ada frame relay, VPN multi service, dan sambungan komunikasi data paket. Nah, ini contohnya. Ini dari Telkom ya, dari fiber optik turun ke kabel modem DSL. Biasanya di warung-warung kalau berlangganan WiFi dari Telkom mesti ada dapat modem ya, bentuk putih, biasanya itu menggunakan fiber optik. Dari modem itu nanti turun ke hub, atau bisa langsung ke access point ya, untuk memperbanyak jumlah jaringan. Jadi dari access point nanti disebar ke PC, ke notebook, ke komputer, bisa juga ke HP, atau bisa langsung dari kabel atau modem DSL, bisa langsung juga disebarkan, tergantung juga dari penggunanya ya, mau diluaskan ataupun cukup di area itu saja. Yang kedua itu menggunakan satelit. Kalau yang pertama tadi menggunakan kabel, yang kedua menggunakan satelit. Ya, satelit ini digunakan untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau lokasinya, yang tidak memungkinkan untuk dibangun infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahannya dari komunikasi satelit ini adalah gangguan yang disebabkan radiasi gelombang matahari atau sun ya. Biasanya komunikasi melalui satelit ini
digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, misalnya di daerah Papua yang pegunungan ya, yang sulit dijangkau. Untuk kita buat terestrial ya, kita gunakan satelit ini. Contoh satelitnya ya, itu punya satelit telekomunikasi merah putih milik Telkom yang biasa digunakan untuk stasiun televisi. Ini contohnya ya. Selanjutnya ada ragam jenis komunikasi data. Yang pertama itu ada komunikasi audio, merupakan alat komunikasi yang ditangkap melalui pendengaran ataupun suara ya. Jadi komunikasinya hanya bisa dilakukan dengan suara saja. Contohnya telepon ya, audio dan tape recorder. Kalau yang di bawah itu telepon model lama ya. Kalau yang sekarang itu sudah bisa video, audio video ya, bisa video call kalau yang terbaru. Kalau yang masih lama ya, masih kabel seperti yang pada gambar ini yang hitam itu hanya bisa suara saja ya, yang bisa didengar. Satunya itu ada tape recorder atau radio ya. Mungkin sekarang sudah jarang dipakai ya radio. Yang kedua itu ada komunikasi video ya, komunikasi yang ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi ini memungkinkan semua orang bertemu pada saat yang sama, tidak peduli zona waktu. Komunikasi video memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan si penerima atau receiver ya, atau pengirim, serta penyampaian sebuah informasi kepada siapapun dengan cepat ya. Contohnya bisa video call ya, seperti yang Bapak sampaikan, atau video webcam ya, seperti yang Bapak lakukan saat presentasi ini. Itu merupakan komunikasi video. Yang ketiga ada komunikasi audio video. Sebenarnya penyebutan audio visual itu mengacu pada indera yang menjadi sasaran dari media tersebut. Jadi hanya berupa penglihatan ya. Di audio video itu hanya mengacu pada indera saja ya. Jadi yang dilihat ya gambar sama suara. Sebenarnya tadi sudah include di komunikasi video. Di video itu sudah ada gambar sekaligus suara. Media audiovisual mengandalkan pendengaran dan penglihatan khalayak sasaran penonton. Produk audiovisual dapat menjadi dokumentasi dan juga menjadi media komunikasi dengan tujuan utamanya adalah mendapat fakta dari suatu peristiwa. Sedangkan sebagai media komunikasi, produk audiovisual melibatkan lebih banyak elemen media dan membutuhkan perencanaan agar dapat mengkomunikasikan sesuatu ya, seperti film cerita, iklan, media pembelajaran ya, yang Bapak sampaikan seperti sekarang ini merupakan audio video ya. Jadi medianya itu bisa pakai televisi ya, yang seperti yang dari gambar, atau bisa HP, laptop ya, untuk audio video ya. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini ya, materi komunikasi data part pertama. Silakan tugasnya materi yang sudah disampaikan di awal tadi yang Bapak sampaikan dicatat, dirangkum di buku catatan seperti biasa ya. Ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk adik-adik yang menonton video ini absensi ya, karena nanti akan dicatat di presensinya Bapak siapa saja yang sudah mengikuti pelajaran.
Jangan lupa absensi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap beserta kelas ya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap stay di rumah ya, tetap produktif, tetap semangat ya, karena kelas 11 itu mau magang. Tetap jaga kesehatan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.